Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwalpian Krisna. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Kami dari kelompok 2. Kami nanti akan mempresentasikan hasil website yang telah kami buat. Assalamualaikum. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan solusi yang kami lakukan atau solusi yang telah kami buat. Untuk solusinya itu kami membuat sebuah aplikasi berbasis web untuk menangani permasalahan bisnis. Karena apabila kita masih menggunakan metode lama, yaitu metode konvensional, yang mana pelanggan dan pembeli harus bertemu secara langsung untuk melakukan sebuah transaksi, maka menurut saya itu sudah kurang efektif. Sedangkan apabila kita memanfaatkan aplikasi berbasis website, maka kemungkinan besar kita akan memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena website yang dibuat nantinya bisa dijangkau oleh seluruh orang yang bisa mengakses internet. Oke, pertama kita akan masuk ke website yang telah kita buat. Untuk pertama kali yang kita lakukan, kita harus terlebih dahulu login. Untuk login di sini kita bisa sebagai admin dan juga bisa sebagai user dengan ID Gunawan. Untuk login kita bisa kita lihat dari keterangan yang ada di sini. Sekarang kita akan coba dulu login sebagai admin. Di sini sebelumnya kita sudah mengetikkan terlebih dahulu username dan password. Oke, kita login saja. Langsung login. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana ada daftar produk yang berisi daftar produk yang dijual, yaitu susu, dan untuk melakukan handling file. Di sini ada data, yang dimana di dalam data ada daftar pelanggan. Di sini untuk melakukan transaksi atau melihat transaksi yang ada, dan sini untuk melihat laporan dan melihat grafiknya dan melihat grafik yang ada. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di website kami. Yaitu yang pertama ada daftar produk. Nah, di sini bisa dipilih susu. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini datanya. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkannya, yaitu klik icon tambah. Nah, pilih nama produk, Frisian Flag. Tipe flag 456 vanilla. Harganya 86.000. Stoknya misalnya 10. Kategorinya balita. Kita simpan. Nah, sukses ya, datanya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya di sini kita cek handling filenya untuk menambahkan gambarnya. Langsung pilih Frisian Flag 456 vanilla. Lalu kita pilih gambarnya, di sini kita browse. Gambarnya sudah saya download di sini. Nah, kita open, kita proses. Nah, lalu gambarnya pun muncul di bawah. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke susu. Di sini sudah terdaftar ya, sudah masuk datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar pelanggan. Nah, bisa dilihat daftar pelanggannya itu seperti ini. Nah, untuk menambahkannya bisa dilihat di video sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan demonstrasi untuk melakukan tambah data, peserta, dan lupa data. Untuk transaksi, kita bisa lihat transaksinya seperti ini. Sudah banyak yang saya masukkan di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menambahkan transaksi baru. Oke, kita pilih icon tambah. Kita akan pilih kodenya 8, nama pelanggannya misalnya Adam, nama susunya yang baru tadi yaitu Frisian Flag, jumlahnya 2. Nah, di sini kita akan sesuaikan harganya, yaitu sesuai dengan nama produk Frisian Flag 456 vanilla. Lalu kita simpan. Oke, sukses ya, datanya sudah berhasil ditambahkan. Maka akan next. Kita lihat, masuk transaksi baru yaitu Adam dengan nama susu yang dibeli yaitu Frisian Flag, harganya 86, karena jumlahnya di 2, jadi di subtotalnya akan menjadi 172.000. Oke. Selanjutnya kita akan melihat di menu laporan, terus cetak laporan. Nah, di sini kita bisa lihat laporannya. Kita ketik tanggal 1 Mei.
sampai dengan tanggal 6. Oke, kita proses, kita save file, oke, kita download filenya, kita buka, kita akan lihat datanya. Yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini data grupnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat grafiknya. Nah, di sini saya akan memilih tahun 2020 bulan Mei. Lalu kita proses, maka akan muncul grafiknya pun seperti ini. Lactogrow 3 madu grafiknya lebih tinggi daripada Lactogrow 3 plain. Oke, untuk selanjutnya tadi sepertinya ada sedikit kesalahan atau bug yang ada di dalam bagian menu produk yang kita buat. Coba kita balik lagi ke bagian sini. Terus kita coba untuk tambahkan data. Kita lihat bagian kategori. Nah, seharusnya di sini hanya terdapat 2 kategori, yaitu balita dan lansia untuk pilihannya. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus kategori A karena di sini memang tidak. Nah, sebelumnya kita telah mencoba terlebih dahulu untuk menganalisa sendiri. Ternyata untuk ini terdapat kesalahan di bagian view-nya, di bagian view menu susu. Kita coba aja langsung buka view yang kita telah buat. Nah, lalu kita lihat ke bagian bawah. Tadi kan yang salah tuh untuk optionnya ya. Lalu kita lihat aja untuk bagian option. Nah, ternyata di bagian sini masih terdapat option untuk memilih kategori A. Untuk mengatasinya kita tinggal hapus saja. Terus kita save. Lalu kita coba refresh kembali hasil yang telah kita lakukan ataupun yang kita telah buat untuk mengatasi bug tersebut. Kita cek lagi. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi seperti itu cara menghilangkan bugnya. Oke, untuk permasalahan yang kita punya. Nah, oke, selanjutnya di sini untuk pembuatan aplikasinya. Untuk pembuatan aplikasinya di sini saya menggunakan kelompok kami menggunakan framework CI. Yang dimana framework CI ini terkenal dengan model MVC-nya, yaitu yang pertama model. Nah, di model ini berhubungan dengan database. Biasanya di dalam model akan berisi kelas dan fungsi untuk update dan hapus data dalam website. Nah, selanjutnya itu ada view. Ya, view di sini untuk berfungsi menerima dan mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada user. Nah, yang terakhir itu ada controller. Nah, yang dimana untuk mengatur bagian hubungan antara model dan view. Nah, ini bertugas untuk menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan ke view dan memanggil model untuk melakukan akses ke basis data. Oke, untuk berikutnya di sini kami akan membahas kembali mengenai normalisasi. Sebelum kita masuk ke normalisasinya, di sini saya akan menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan normalisasi. Normalisasi merupakan suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel yang dimana dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke dalam normalisasi yang telah kita buat. Nah, di sini untuk normalisasi yang pertama itu digunakan biasanya untuk mengubah tabel yang tadinya belum normal menjadi normal. Nah, ini tahap 1NF yang telah kita lakukan atau yang telah kita buat. Kita langsung masuk ke dalam tahapan yang kedua, itu tahapan 2NF. Tahapan 2NF di sini digunakan untuk memecah tabel berdasarkan primary key-nya. Nanti akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahapan 3NF, digunakan untuk memisahkan atribut-atribut ke dalam tabel baru apabila ada atribut yang tidak bergantung pada primary key. Nah, dan beginilah hasil normalisasi tahap ketiga yang telah kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba masuk sebagai user atau melihat bagian front end yang telah kita buat.
Pertama kita logout terlebih dulu, lalu kita pilih username dengan gunawan. label sebagai user ataupun pengguna. Di sini sudah kita masuk, tinggal login saja, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat profil pembeli, terlebih dahulu sudah kita buat. Kalau mau tambah tinggal ke sini, lalu kita isi saja dengan kebutuhan yang kita perlukan. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian list susu. Nanti tampil seperti ini. Terus kita bisa milih kategorinya, apakah kita melihat kategori untuk balita ataupun untuk lansia. Untuk produk di sini tidak kami masukkan banyak karena sebagai contoh saja. Nah, lalu kita akan mencoba untuk membeli salah satu produk. Di sini kita akan mencoba membeli produk yaitu produk susu yang telah kita masukkan tadi. Kita coba beli, kode transaksinya 10, jumlahnya 1, kita akan berhasil. Ini apa? Oke, setelah kita berhasil melakukan pembelian, kita akan mencoba melihat apakah transaksi yang dilakukan masuk ke dalam bagian admin. Kita logout, kita ganti ininya sebagai admin. Kita login, kita lihat ke dalam transaksi. Kita next. Nah, transaksi yang telah kita lakukan telah masuk ke dalam bagian admin. Ini menandakan bahwa transaksi sukses untuk dilakukan. Oke, untuk yang terakhir, dalam pengerjaan website ini kami melakukan secara berkelompok, di mana kami saling berkomunikasi supaya menghasilkan website yang memuaskan ataupun maksimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.